Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu kita lagi dalam santapan firman Tuhan. Hari ini 9 hari bulan Jun 2023 bersemahan hari Jumat Minggu Biasa yang ke-9. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Markus bab 12 ayat 35 hingga ayat 37. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini sangat singkat, hanya 3 ayat pendek. Kita melihat sekali lagi, Yesus mengajar di bait suci dan berdebat dengan orang-orang Farisi. Yesus bertanya kepada orang Farisi, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Dia mengajukan pertanyaan ini untuk mencabar mereka. Orang-orang Farisi memandang kedatangan Mesias daripada sudut pandangan manusiawi. Mereka tidak memiliki pemahaman Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias. Orang Farisi percaya bahwa Mesias akan datang sebagai pahlawan yang mahu menakluki. Mereka juga percaya bahwa ritus atau upacara seperti penumpahan darah lembu jantan atau domba jantan adalah untuk membebaskan para tawanan atau memberi harapan kepada yang terpinggir dan tertindas. Bagi banyak orang Farisi, hubungan mereka dengan Tuhan kelihatan seperti terdiri daripada ritual atau sebuah upacara. Benar, mereka melakukan apa yang diminta. Namun apakah mereka benar-benar mengenal Tuhan? Atau apakah mereka hanya tahu tentang Tuhan? Atau apakah mereka memiliki hubungan pribadi dan kasih dengan Tuhan? Ini adalah persoalan-persoalan yang boleh dijadikan renungan kepada kita secara pribadi. Saudara-saudari, jika kita lihat dewasa ini, banyak juga orang yang mempersoalkan apakah Yesus itu benar-benar anak Allah. Kalau begitu, siapa ibunya? Satu pertanyaan yang terlalu naif dan duniawi. Allah tidak beristri, dan Dia melahirkan Sang Putra yang kemudian menjadi manusia secara rohani melalui pengenalan diri yang sempurna. Bagi kita yang penting ialah mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang Maha Rahim dan penyelamat manusia yang berdosa. Yesus Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu. Dia Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Dia mengenali setiap kita dan mengasihi setiap kita.
Namun saudara-saudari, itu belum cukup. Kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya, memasuki suatu hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Dia dan menjadikan Dia titik pusat seluruh hidup kita, sehingga Ia dapat mengendalikan seluruh kehidupan kita. Membiarkan Dia berkarya dalam seluruh kehidupan kita dan menyerahkan hidup supaya Ia dapat membentuk, memperbaharui, dan menjadikan hidup kita indah. Saudara-saudari, saat ini mungkin merupakan hari yang baik bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengenal Tuhan? Apakah saya mencintai Tuhan? Apakah saya pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan dan merayakan hubungan saya dengan Tuhan? Atau apakah saya hanya menghadiri Ekaristi karena itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan? Saudara-saudari, marilah kita mengambil beberapa saat hari ini untuk merenungkan kualiti hubungan yang Anda miliki dengan Allah. Apakah hubungan ini penuh kasih, penuh intim, atau hanya suatu kebiasaan saja? Apakah Anda menginginkan hubungan yang mendalam, penuh kasih, dan intim dengan Tuhan? Hari ini mungkin hari untuk mengambil satu langkah lagi dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu menunggu kehadiran kita. Amin, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua.